Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sedang jemaat yang ada di rumah, yang belum dapat kita kembali untuk bersama, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu buat kami hari ini. Untuk kembali kami masuk di bulan yang baru ini Tuhan. Di awal bulan ini kami mau mengisi hidup kami dengan berita-berita sorgawi. Kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati umat-umat-Mu yang ada di rumah. Biar kami semua diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hari-hari ini banyak mendengarkan berita yang mendatangkan kesenangan dalam hidup kita. Dan ada berita-berita juga yang membuat kita menjadi takut, ya. Apalagi dikatakan wabah corona membuat kita tidak nyaman. Tetapi ada satu berita yang hari ini yang kita mau dengarkan, yaitu berita kerajaan Allah. Wah, kalau kita bicara tentang berita kerajaan Allah, hati kita senang karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berita ini mungkin banyak kali kita sudah dengar tentang berita yang kita dengar hari ini. Karena berita kerajaan sorga tidak lain dan tidak bukan adalah kekekalan yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Itulah berita kerajaan sorga buat kita hari ini. Ya, bagaimana mereka yang belum pernah mendengarkan berita tentang kerajaan sorga itu? Mari kita lihat di Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 berkata, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarkannya akan mengertinya. Mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia, mereka akan mengerti tentang Dia. Mereka yang belum pernah melihat Dia, mereka akan mengenal Dia. Caranya bagaimana? Harus ada yang memberitakannya. Rasul Paulus mempunyai catatan seperti ini. Dia mau memberitakan kepada orang-orang yang dikatakan non-Yahudi, yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak tahu tentang Yesus. Supaya apa? Mereka dapat mendengar dan mereka dapat melihat bahwa berita itu benar. Dan kita mau lihat juga di dalam Roma pasal yang ke-10, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya mereka yang membawa kabar baik. Berarti kalau kabar itu dapat menyenangkan kita, berarti kabar yang kita dengar itu adalah kabar baik. Kabar yang datang dari kerajaan sorga, yaitu kabar kekekalan, kabar damai sejahtera, kabar sukacita buat kita. Apakah itu hanya untuk menjadi milik kita? Bagaimana kita bertanya, bagaimana supaya mereka dapat mendengar itu kalau kita tidak diutus? Kita diutus. Hari ini kalau kita ada di Indonesia, kita ada di daerah ini, artinya kita sedang diutus oleh Tuhan untuk kita menjadi pembawa berita. Bagaimana kita dapat membawa berita? Apakah kita harus belajar menjadi seorang pengkhotbah? Apakah kita mau belajar menjadi orang yang dapat mengetahui firman Tuhan, hafal firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu?
Kalau kita tidak melakukannya, kita bukan pembawa berita. Kalau kita menjadi pembawa berita, kita mau lihat di dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-16, di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-16. Dikatakan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Sampai di situ, tetapi tidak semua orang dapat mendengar kabar baik itu. Tetapi kita lihat di dalam Alkitab, ya, di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Karena apa? Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat di dalam Allah, di dalam kerajaan Allah. Bagaimana? Saudara, apakah saudara mau menjadi pemberita? Berlakulah yang baik. Berbuatlah yang baik. Dikatakan kita mau tinggalkan semua hal-hal yang di belakang kita. Kita mau menunjukkan sasaran kita, yaitu kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus membawa berita ini dari abad ke abad sampai abad ini. Dia membawa berita itu, yaitu berita kerajaan sorga. Dan hari ini pun kita terima berita itu lewat kita membaca firman Tuhan di dalam Alkitab kita, di dalam suratan Roma ini, yang disampaikan Rasul Paulus buat sidang jemaat yang ada di Roma saat itu. Dan hari ini pun kita terima itu menjadi berita sukacita buat kita. Kita lihat di sini dikatakan Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 berkata, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Tidak semua orang menerima kabar baik itu. Mungkin saat kita menyampaikan kabar baik itu, banyak orang katakan, tidak, kabar bohong. Karena dia lihat si pembawa berita ini, kehidupannya, tingkah lakunya, sehingga dia katakan tidak. Tidak semua orang menerima kabar baik itu. Harusnya mereka dapat menerimanya. Karena mereka melihat saat kita menerima kabar baik itu, ada sesuatu yang didapati dalam hidup kita. Yaitu damai sejahtera, sukacita, ya, kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau melihat ya bagaimana Allah turut bekerja di dalam setiap perkara yang kita kerjakan. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya dirangkum di situ. Besok atau setiap bulan, pertama kita melakukan satu pekerjaan yang sakral, yaitu perjamuan kudus. Kita akan dilayani di rumah ke rumah hari ini. Ya, jadi Bapak Ibu dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dirangkum di situ. Kita yang memakan roti tubuh Kristus dan meminum cawan anggur itu dikatakan darah Kristus. Kita mengingatkan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya saat kita melakukan ini, kita percaya bahwa Dia akan datang kembali. Dan Dia sudah menyatakan itu, Dia sudah bangkit buat kita. Dia naik ke sorga dan Dia kirim Roh Kudus buat kita. Itulah berita kerajaan Allah, damai sejahtera, sukacita yang Dia berikan buat saya, kekekalan buat saya dan saudara. Itu kita sampaikan. Kita mau bertanya pada diri kita, apakah saya sudah menjadi pembawa berita yang baik? Tidak dengan ucapan kita, tapi dengan perbuatan kita. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan berikan buat kita,
kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semangat untuk tetap menjadi pemberita, pembawa berita. Dikatakan firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Roma pasal yang ke-10, dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saat kita datang ke tetangga, mereka rasa indah, rasa senang. Amin. Puji Tuhan, betapa indah mereka yang datang membawa kabar baik. Kita selalu bawa kabar baik, bukan kabar hoax. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya kita renungkan. Mari kita berdoa. Dengan percaya dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dengan percaya yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Dengan percaya setiap persoalan masalah hidup kami Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang saat ini dalam pekerjaan mereka Engkau berkati. Dalam rumah tangga mereka Engkau berkati dalam nama Yesus. Keluar masuk kemanapun Allah Roh Kudus menyertai mereka. Dalam nama Yesus, saudara-saudaraku pada akhirnya, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anaknya Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Ingat, saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Roma berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mereka adalah kita. Dan yang kita bawa, berita kerajaan sorga, yaitu kekekalan, damai sejahtera, sukacita. Stop berita yang lain, beritakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.